Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Okay, now kita kembali ke kelas science. Okay, everyone, kita ada di unit 6, Earth and Space, Bumi dan Angkasa. Now, please open page 64. Di sini kita akan mempelajari benda-benda luar angkasa dan juga hubungannya dengan bumi. Oke, kita ke part 1 ya. Look and complete the level for each picture. Di sini ada gambar yang sudah diberikan beberapa huruf yang harus kamu lengkapi menjadi sebuah kata. Oke, bisa sebutkan, tolong kamu tulis ya. Yang gambar pertama adalah asteroid. Oke, kemudian yang kedua moon, M-O-O-N. Kemudian di sini ada meteor. Lalu terakhir ada comet. Okay, now number 2, what do all these objects have in common? Mereka semua ada di space, jadi letaknya ada di angkasa. Number 3, what is the sun? Circle and discuss with a partner. Apa itu matahari? Yang benar jawabannya adalah A dan C. Matahari is a star and a hot ball of glowing gases. Jadi matahari itu adalah sebuah bintang yang dimana dia merupakan isinya adalah gas, ya, gas panas berbentuk bola. Kemudian yang bagian B ini salah ya, karena di sini ada katanya rocky mass. Jadi matahari itu tidak padat ya, tidak berbatu. Matahari itu gas. Kemudian yang C itu it is a star at the center of our universe. Ya, benar sekali, merupakan pusat tata surya kita. Kemudian yang D, it is a mass of ice. Ini sudah jelas-jelas salah ya. Okay, now kita ke lesson 1, what is a star? Apa itu bintang? Pertanyaan pertama adalah, does the sun have a hard surface like earth? Karena tadi sudah Mr. beritahu bahwa dia adalah gas, maka ini jawabannya doesn't ya. Number 2, read and circle T for true or F for false. Correct the false statement orally. Stars, bintang-bintang. Bisa jelaskan pengertiannya? Stars are gigantic balls of very hot gases that give off radiations. Bintang-bintang merupakan bola raksasa yang sangat panas yang memancarkan radiasi. The sun is a medium-sized star. Nah, sementara matahari itu adalah bintang yang berukuran sedang, ya, bintang yang berukuran sedang. Stars known as giant may be 8 to 100 times as large as the sun. Nah, bintang yang dikatakan raksasa atau giant itu ukurannya bisa mencapai 8 sampai 100 kali lipat dari matahari kita. Supergiants are even larger. Nah, yang sangat raksasa itu bahkan ukurannya bisa lebih besar. They may be up to 300 times as large as the sun. Nah, yang supergiant ini ukurannya bahkan mencapai 300 kali lipat, ya. A star at the end of its life can collapse and become very small, only about the size of Earth. Nah, ketika sebuah bintang itu sudah habis masa hidupnya, maka dia akan runtuh dan ukurannya akan menjadi kecil hingga seukuran bumi, ya, yang tadinya tuh besar sekali, dia akan mengecil seukuran bumi. Even though the sun is only a medium-sized star, it is the largest object in our solar system. Meskipun matahari kita itu bukan yang raksasa, tapi ukurannya hanya sedang, matahari kita itu justru malah merupakan objek yang paling besar di tata surya kita. Scientists have been able to calculate the sun's mass from the speeds of the planets and the shapes of their orbits around the sun. Nah, saintis itu sudah melakukan perhitungan tentang berat dari matahari. Itu dihitung dari kecepatan suatu planet dan bentuknya ketika mengorbit mengelilingi matahari. The sun mass is nearly 2 nonillion kilograms. You can write that as a 2 followed by 30 zeros. Nah, beratnya matahari itu hampir mendekati 2 nonillion kilogram. Apa itu? Nah, 2 nonillion kilogram itu cara menghitungnya adalah, atau menulisnya adalah angka 2 yang diikuti dengan 0 sebanyak 30. Ya, jadi coba kamu tulis sendiri itu bagaimana 2 yang diikuti 0 yang sebanyak 30. Itu banyak sekali. The sun has almost 100% of the mass in the solar system. Meskipun begitu, matahari kita itu beratnya sama dengan 100% massa yang ada di
pusat tata surya kita. The sun is huge when compared to Earth. Matahari itu besar sekali jika dibandingkan dengan bumi. Itu sudah pasti ya. In fact, the sun has more than 1 million times the volume of Earth. Bahkan dalam kenyataannya matahari itu memiliki ukuran 1 juta lebih besar dibandingkan ukuran yang ada di bumi. If you think of the sun as a gumball machine, it will take over 1 million Earth gumballs to fill the sun gumball machine. Nah, apa maksudnya Miss Ica? Nah, jika kamu memikirkan bahwa nih, gumball ini adalah ukuran matahari. Nah, bumi itu bisa dimasukin sebanyak 1 juta ke sini. 1 juta bumi dimasukin ke sini baru ukurannya sama dengan matahari. Oke? Okay? Number 1, the sun is a super giant. Jawabannya false ya, karena the sun itu ukurannya hanya medium size star. Number 2, the sun has 2 million times more volume than Earth. Matahari itu ukurannya 2 juta kali lipat lebih besar daripada bumi. Jawabannya hanya 1 million ya. Jadi ini false. Kemudian number 3, the mass of the sun is known from observing the speed and shape of the planet's orbit. Nah, ini jawabannya true. Okay? Now let's proceed to number 3. Read and underline 3 elements that make up the sun's atmosphere. Then look and draw arrows from the labels to the corresponding parts of the sun's atmosphere. Ini sebenarnya dia minta kita untuk menggarisbawahi, tapi di sini sudah ada. Jadi jawabannya adalah photosphere, chromosphere, and corona. Jadi photosphere itu bagian yang paling luar, paling dalam, the innermost. Jadi intinya. Kemudian baru kita ke bagian kulitnya, chromosphere, baru bagian luar mahkotanya atau corona. Silahkan kalian tulis. Nah, di sini ada yang di highlight yaitu sunspots. Sunspots itu adalah ketika kita melihat matahari itu ada yang warnanya lebih gelap, itu namanya sunspots. Nah, ini pun di matahari dianggap suhunya yang lebih dingin dibandingkan yang lainnya. Meskipun sedinginnya dianggap, tapi tetap saja masih panas buat kita. Okay, now number 4. Number 4, read and write P for prominence and S for solar flares or B for both. Ini silahkan kalian baca baik-baik, kemudian samakan jawabannya dengan Miss Ica ya. Okay, now let's move to number 6. Nomor 6 ini silahkan kalian baca. Kemudian nanti Miss Ica akan berikan jawabannya. Oke, setelah kalian baca yang number 1. Polaris forms part of the star pattern called the Little Dipper. Jadi tulisannya B-nya Little Dipper. Ya. Number 2. Polaris is almost 2,500 times tulisannya. 2,500 times brighter than the sun. Okay, number 3. Polaris is called the North Star because it's nearly directly above the North Pole. Jawabannya North Pole. Jadi Polaris itu disebut dengan bintang utara karena memang arahnya itu selalu ke arah kutub utara. Okay, sekarang number 4. Polaris is an important star in navigation karena dia memberikan kita arah, memberi kita informasi tentang arah utara, maka ini penting sekali untuk navigasi. Number 7, read and underline what makes stars appear to move in the sky. Stars on the move. Stars are always in the same place in the sky. Nah, bintang-bintang itu tidak selalu berada di tempat yang sama di angkasa atau di langit. They move in a predictable ways. Nah, pergerakan mereka itu bisa diprediksi. Suppose you look at the sky early one evening and found the Big Dipper. When you look 2 hours later, the Big Dipper seems to have moved toward the west. Jadi kamu bisa ngelihat langit nih, kamu menemukan Big Dipper di suatu tempat. Tapi 2 jam kemudian Big Dippernya pindah ke arah barat. Actually, the Big Dipper didn't move, but you move. Sebenarnya bukan dia yang bergerak, tapi kita yang bergerak. Kenapa? Nih, tolong garis bawahi ya. The spinning of Earth makes the stars appear to move from east to west across the sky. Karena bumi berotasi, maka ini membuat kita melihat bahwa bintang-bintang itu bergerak, pada sebenarnya kitanya yang bergerak. Okay? Now, lesson 2. What are asteroids, meteors, comets, and moons? Look and with a partner might correct the rock that might have started out as an asteroid. Explain how you know. Ini tidak akan bisa isi, kamu isi berdasarkan jawaban yang ada di bawahnya.
Jawabannya di bawahnya. Oke, ini bisa bacakan ya. Read and underline where the asteroid belt is located. Then with a partner discuss how Jupiter is important to Earth. Jadi tolong garis bawahi kalian di mana letak sabuk asteroid itu berada. Kemudian diskusikan bagaimana Jupiter itu penting banget buat bumi. Asteroid. A rocky mass up to several hundred kilometers wide that revolves around the sun is an asteroid. Nah, massa berbentuk batu, massa yang batu, yang ukurannya bahkan ratusan kilometer, yang dimana mengelilingi matahari itu disebut dengan asteroid. In our solar system, most asteroids orbit in the region between Mars and Jupiter, called the asteroid belt. Nah, dalam tata surya kita, kebanyakan asteroid itu mengorbit, area orbitannya itu di antara Mars dan Jupiter. Nah, antara Mars dan Jupiter itu disebut dengan asteroid belt atau sabuk asteroid. Most asteroids have uneven shapes. Nah, nih ada kata kuncinya, uneven shapes. Mana yang bentuknya tuh nggak jelas ya. Jadi yang acak-acakan. Some have smaller asteroids orbiting them. Bahkan ada beberapa yang asteroidnya itu dikelilingi oleh asteroid lebih kecilnya lagi. The smallest asteroids are pebble size. Jadi ukuran asteroid yang paling kecil itu ada yang ukurannya sebesar kerikil. Most asteroids complete a revolution in 3 to 6 years. Nah, kebanyakan dari asteroid itu mereka berevolusi itu sebanyak 3-6 tahun sekali. Ya, jadi revolusinya 3-6 tahun sekali. Can Earth be hit by asteroids? Apakah bumi bisa ditabrak oleh asteroid? It has happened. Justru malah pernah terjadi. And you can see the huge craters that have resulted. Nah, itu pernah terjadi dan kamu bahkan bisa melihat kaulah yang disebabkan olehnya. Such collisions are very rare. Namun, tabrakannya seperti itu, alhamdulillah untungnya jarang terjadi. Fortunately, Jupiter's gravity holds most asteroids in the area beyond Mars. Nah, karena dia letaknya antara Mars dan Jupiter, untungnya gravitasi Jupiter itu yang menahan kebanyakan asteroid untuk pergi keluar dari Mars. Nah, jadi dia yang menahan supaya dia tidak keluar Mars yang akhirnya masuk ke gravitasi kita. Now, number 3, look and label each asteroid. Asteroid Ida has a smaller asteroid orbiting it. Nah, asteroid Ida ini dia punya asteroid kecil yang mengorbitnya, yang namanya Dactyl. Jadi yang kecil ini namanya Dactyl, yang besar ini namanya Ida. Oke? Silahkan ditulis ini Dactyl, ini Ida. Okay, now number 4, read and with a partner make a list of meteors characteristic in your notebook. Then compare with another pair. Meteors. Have you ever seen a shooting star? Apakah kamu pernah melihat bintang jatuh? Shooting stars look like bright lines of fast-moving light that form in the night sky. Nah, bintang jatuh itu seperti garis yang cepat ya geraknya, garis yang cepat, yang cerah, yang ada di malam hari. They last a very short time. Nah, dia itu bertahan cuma sebentar aja. Shooting stars are not really stars but meteors. Nah, bintang jatuh itu bukan bintang yang jatuh, tapi sebenarnya adalah meteor. Apa itu? A meteor forms when a meteorite hits Earth's atmosphere. Nah, meteor itu suatu dikatakan meteor ketika meteoroid yang ada di luar itu masuk ke atmosfer bumi. Apa itu meteoroid, Miss Ica? A meteoroid is a small piece of rock moving in space. Jadi, ketika masih di luar angkasa, batuan kecil yang ada di luar angkasa itu namanya meteoroid. Nah, ketika masuk ke atmosfer kita namanya meteor. Meteoroids are boulder size or smaller. Jadi meteoroid itu ukurannya ada yang besar, ada juga yang kecil. Most are the size of pebbles or grains of sand. Nah, kebanyakan ukurannya sebesar kerikil atau bahkan ya cuma sebutir pasir saja. When a meteorite shoots through the air, it heats up quickly. Ketika meteor itu memancar di udara, itu akan memanas secara cepat. It gets so hot that it glows as a streak of light. Nah, ketika meteoroid itu masuk ke atmosfer bumi, dia akan memanas, karena terpanggang oleh atmosfer. Nah, karena memanasnya itu dia memancarkan cahaya yang sepertinya kayak pancaran sinar gitu. A very bright meteors are called fireballs. Jadi meteor yang sangat cerah itu disebut bola api. Most meteors burn up before they hit Earth's surface. Nah, karena dia itu memanas di atmosfer, kebanyakan meteor itu sudah
sudah hangus sebelum sampai ke permukaan bumi. If a meteor doesn't burn up completely, it may fall to Earth. Namun jika dia tidak terbakar secara tidak sampai terbakar, maka itu akan jatuh ke bumi. A piece of meteor that lands on Earth is called a meteorite. Nah, ketika sudah jatuh ke bumi, namanya meteorite. Jadi di atas, di luar angkasa meteoroid, di atmosfer namanya meteor. Ketika sudah di bumi, sudah jatuh namanya meteorite. Most meteorites are quite small. Kebanyakan meteorit yang jatuh ke bumi itu ukurannya kecil. The biggest known meteorite is in Namibia, Africa, weight 60 tons. Jadi yang ada juga yang paling besar tuh pernah jatuh di Namibia, Afrika, dan beratnya 60 ton. Wow ya. Number 5, look and with a partner. Follow the instructions to calculate the size of the meteor. In your notebook, then measure the circle and draw an X on the circle that best represent the probable size of the meteor. Kita baca instruksinya yang di bawah ini ya. The diameter of this crater may be 24 times larger than the diameter of the meteor that formed it. Measure the crater from point A to B. Jadi, ini kawahnya. Sebenarnya, meteorit yang jatuh itu ukurannya 24 kali lebih kecil. Jadi, ketika yang jatuh cuma sebulat ini saja, pas jatuh di bumi, itu efeknya bisa 24 kali lipat lebih besar dari ukurannya. Nah, sekarang kalian diminta untuk coba kalian ukur dari ukuran kawah ini dari A sampai B. Terus kalian tebak kira-kira kawah ini terbentuk oleh meteorit yang ukurannya sebesar yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Seperti itu ya. Bagaimana caranya Miss Ica? A sampai B kamu ukur pakai penggaris. Kamu bagi 24. Terus ukurannya cocoknya yang mana? Yang panjangnya segini kah? Yang kedua, 3 atau 4. Seperti itu ya. Okay, now number 6. Silahkan kalian baca teksnya. Kemudian Miss Ica berikan jawabannya di sini ya. Where they come from? Areas beyond Neptune. Areas beyond Neptune. Ini ya. Now how they travel? How they travel? They travel into the solar system and orbit the sun. They travel into the solar system and orbit the sun. Sudah ditulis? Okay, now, how often they pass through our solar system? At certain times each year. Tulis. At certain times each year. Okay, now, how we can see small ones? By using telescope. By using telescope. Okay, sudah? Now kita ke bagian 7. Dwarf planets. Some objects in the solar system have been classified as dwarf planets. Beberapa objek di tata surya kita dikategorikan sebagai planet kerdil. A dwarf planet is a large round object that revolves around the sun but has not cleared the region around its orbit. Planet kerdil ini sebenarnya ukurannya besar, objek bulat yang berukuran besar yang berevolusi mengelilingi matahari. Namun regionnya itu belum terlalu jelas untuk orbitnya. In 1930, Flight Tempo discovered Pluto. Nah, tahun 1930 ini Pluto ditemukan. Pluto has a nice solid surface. Pluto itu permukaannya itu es yang keras. Astronomers thought for a long time that Pluto was the ninth planet, the only outer planet that is not a gas giant. Jadi astronomer itu selama ini tuh berpikiran bahwa Pluto itu merupakan planet yang ke-9, di mana merupakan planet luar yang bentuknya tidak gas, bukan berbentuk gas. Today, astronomers do not consider Pluto as a planet. Namun sekarang astronomer tidak menyebut Pluto sebagai planet. Pluto is a dwarf planet. Jadi Pluto itu justru malah dwarf planet, planet kerdil. It is even smaller than Earth Moon. Ukurannya bahkan lebih kecil daripada bulannya kita. Pluto has an odd orbit. Pluto itu punya garis orbit yang unik. The other planets travel around the sun at the same angle while Pluto orbit is tilted. Jadi ini adalah tata surya kita. Planet yang lain itu mengorbitnya sama nih ya. Jadi bulat seperti ini. Sementara kalau Pluto itu begini, agak lonjong ya. During parts of the orbit, it is closer to the sun than Neptune. Karena agak lonjong ini, bahkan ada beberapa ketika dia berorbit itu ukurannya, jaraknya Pluto itu lebih dekat dibandingkan jaraknya Neptunus ke matahari.
This occurred from 1979 to 1999. The next time this will occur is in the year 2227. Nah, yang ini silahkan kalian pilih berdasarkan teks yang ada di atas. Oke? Now, bagian yang 10, silahkan kalian baca, kemudian jawablah sesuai yang ada di sini. Kalian boleh bacanya dulu, mungkin kalian nggak yakin jawaban Indonesia, it's okay, very good, kalian mau ngeceknya, kemudian kita cek sama-sama di situ. Oke? Okay, that's the end of our class today. There will be no homework for today. Jadi hari ini tidak ada homework, tapi minggu depan kalian akan mengisi Google Form yang sama seperti minggu lalu, dan kalian dibolehkan untuk membuka buku. Selamat berakhir pekan untuk kalian semua ya, jaga kesehatan selalu. Sekian dari Miss Rica, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.